perjalanan waktu membawa kita ke Museum Bala Putra Dewa, berada di Jalan Sri Jaya 1, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Museum ini menyimpan jejak panjang peradaban Sumatera Selatan, dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya hingga masa kolonial. Tiap benda yang tersimpan menjadi saksi bagaimana masyarakat dahulu hidup, berjuang, dan bertahan di tengah perubahan zaman. Di tempat ini, masa lalu seakan tetap hidup, mengingatkan bahwa perjalanan menuju kemerdekaan dibangun dari sejarah yang panjang dan penuh pengalaman. Perjalanan berlanjut ke Dekranasda Jakabaring yang berada di kawasan Jakabaring Sport City, Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari di Kota Palembang. Dekranasda menjadi pusat pelestarian kerajinan dan budaya khas Sumatera Selatan. Tempat ini menunjukkan bahwa di tengah perkembangan kota yang semakin modern, tetapi nilai-nilai budaya tetap dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tersebut menjadi pengingat bahwa identitas suatu bangsa tidak hanya dibentuk oleh sejarah masa lalu, tetapi juga oleh upaya masyarakat masa kini dalam melestarikan. Di tepian Sungai Musi, tepatnya di Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, di Kota Palembang, berdirilah Kampung Kapitan, salah satu kawasan bersejarah yang telah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa itu, para pedagang Tionghoa yang datang melalui jalur perdagangan sungai menetap di wilayah ini dan dipimpin oleh seorang kapitan, yaitu pemimpin komunitas yang menjadi penghubung antara masyarakat pendatang dan pemerintahan setempat. Kampung Kapitan ini kampung etnis Tionghoa. Jadi sampai hari ini sudah hampir 400 tahun rumah ini asli dan belum direngkap sama sekali. Rumah-rumah kayu tua yang masih berdiri hingga kini menjadi saksi berkembangnya Palembang sebagai kota perdagangan yang ramai. Dari tempat inilah terlihat bagaimana pertemuan budaya dan kehidupan masyarakat telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Di kota tua Palembang, kehidupan terus bergerak mengikuti zaman. Di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, berdirilah Madrasah Alia Negeri 3 Palembang, tempat generasi masa kini menimba ilmu dan membangun masa depan. Di ruang-ruang kelasnya, pelajaran bukan hanya tentang angka dan kata, tetapi juga tentang memahami perjalanan bangsa. Dari tempat inilah generasi muda mengenal masa lalu, belajar dari sejarah, dan melanjutkan langkah
After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti. In 1945, final defeat came to the Japanese. Union aku beritanya. Aku harus kita Bung Karno sebelum mata ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya segera akan lapor. Silakan duduk, Syahrir. Baik. Mantap. Macam mana lah mereka kita? Penambukannya sudah diserahkan semua sama PPKI. Menurut aku mak kita dewek daripada sama PPKI itu. Apa maksudnya itu, Bung Syahrir? Soalnya Bung, PPKI itu berbentuk dari Jepang. Kalau kita merdeka dari PPKI, maka sekutu tuh agak menganggap kita nih buatan dari Jepang. Lebih baik kita nih proklamasi ke kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Selagi untuk masih vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Aku nih dengar di radio tadi. Jepang nih menyerang bom sama sekutu. Nah, ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang lagi. Aku setuju baik. Tapi nggak tahu Bung Karno. Apa kita telepon dulu Bung Karno untuk datang ke rumahnya untuk membahas proklamasi kemerdekaan ini? Ya, ini bagus Bung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Aku dengan Bung Syahrir nak datang ke rumah untuk membahas proklamasi kemerdekaan ini Bung. Apakah Bung bisa? Tentu. Aku tunggu kedatangan kau. Baik Bung, kami segera ke sana Bung. Aku dari sini hubungi Bung Karno. Katanya bisa ke rumahnya sekarang. Ayo kita ke sana. Ayo. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno justru menolaknya. Assalamualaikum Bung. Silakan dulu. Tata kita berangkat sini. Kami datang sini akan jawab ke ngomong Bung Syahrir. Berita bagi saya. Jadi saya ini Bung Karno. Jepang sekarang ini lah menyerang sama sekutu. Nah, ini sedang kita untuk merdeka. Kita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Biar ada kepemimpinan yang baru. Kita tahu tuh kan Pak saya, kita tahu membebaskan sendiri. Soalnya itu sudah hak PPKI. Nah, ada kejanggalan semua pun menyebut kemerdekaan tanpa PPKI yang sesuai. Tapi Bung, maaf saya, baiknya kita tetap mendapat. 15 Agustus 1945,
Pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Pikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Iya Bung, kita harus cepat merebut kekuasaan itu. Kami siap taruh nyawa kami Bung. Jika Bung Karno lebih cepat, besok bakal ada pembunuhan besar-besaran, Bung. Tak lali aku main inilah, dek nak nunggu besok. Buat apa kamu di kepala? Lemak diskusi lagi kita di dalam. Duduk lagi. Bigana, kita tak boleh gelabah. Apa nak ngaku ke dewek baik? Apa nak dengan Soekarno nian? Aku ini cuma ingin ke Bebo. Kalau besok nanti omongan, maka rakyat itu akan akan dicurigai sebagai pro Belanda seperti budak Ambon. Karena benar Bung, apa kita harus nunggu Jepang mewujudkan kemerdekaan kita kalau kita tidak disuruh mewujudkan kemerdekaan itu. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kalau kita merdeka, kita masih perlu bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Kita bisa. Betul Bung, ayo kita segera laksanakan proklamasi ini. Iya Bung, cepatlah. Malam ini, harus malam ini Bung. Tenang. Tidak baik ada keributan di malam hari. Aku tahu perasaan saudara-saudara, tapi saya mohon maaf tidak bisa mengabulkan perasaan saudara-saudara ini karena saya takut akan lebih banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, cak mana yang sudah kita ketahui, bukan ada galak sana ke proklamasi kemerdekaan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang mana kita culik ini, kedua Bung Karno semata, lalu kita paksa untuk proklamasi. Culik. Ya udah culik terus suatu tempat dan paksa ini untuk melakukan proklamasi itu. Iya, dengan cak itu Jepang tidak bakal bisa ngaruh ke mereka. Tapi cak mana kita nak ngebawakannya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu desak. Di mana kita nak tempat ke mereka berdua? Aku bakal menghubungi Sudanto dan Supeno untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Darwis? Kami bakal ngeculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk ngedesak mereka biar ngaku ke proklamasi. Hah? Apa? Nak nyulik mereka berdua? Yo, dan kami sepakat untuk ngebawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisa tak kau ngasih keamanan untuk kami? Oh iya, aku aman ke mereka berdua. Untuk tempat, kita pakai rumah jauh kisong be. Baiklah, terima kasih Subeno. Iya, sama-sama. Subeno setuju dan kita bakal ditempatkan di rumah jauh besok. Ya kapan kita nak milik Bung Karno dan Bung Hatta? Sepatnya besok subuh. Anda setuju? Jam berapa tadi? Jam 4 tepat kan? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Waalaikumsalam. Harus Bung Hatta. Nanti bawa kemana pulau aku nih? Nanti pulau apa nak pergi? Rengas Dengklok. Inilah jadi keputusan para pemuda. Lagi pula, akhir kota ini nak disebut. Kamu ngaku dia itu akan bisa gitu nak melawan tentara Jepang nih. Di Jawa nih masih itu tentaranya. Sudah jadi keputusan kami semua bukan. Ini dibayar. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Ada apa? Ngapa kau sini? Bung Karno harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa yang kau minta kamu? Inilah sekal pemudamu.
Kak Bung sama Bung Hatta harus ke Rengas Dengklok itu. Kamu ingin apa? Aku ada anak bini masih kecil main mama ngaji ini. Aku kan dong, aku mau menangis dengan suara kalian. Pemuda-pemuda ini nak bawa aku sama Hatta ke Rengas Dengklok. Ada apa Kak Dong? Karno nak ngaruh ke Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Tadi sama sama Bung Turni kalian yang tinggal ke kami. Nah, aku tidak bisa berpisah dengan mereka. Kalau nak bawa aku bawa juga mereka. Sudah macam itu. Kami bawa Bung Karno sama anak istrinya ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Apa mau kalian bawa saya sini? Kami pengen Bung Hatta sama Bung Karno bergancang melaksanakan ke proklamasi kemerdekaan. Karno. Ada apa saya di sini? Iya Bung. Saya mau kemari. Kenapa ada Fatma dan bertiga itu? Nah, mereka saya bawa. Sekarang sebenarnya ada apa? Jadi Cik Lido, kami pengen kalian berdua bergancang melaksanakan ke proklamasi kemerdekaan. Lagi pula, Jepang menyerah tuh. Nah ini kesempatan yang pas untuk kita memerdeka ke Indonesia. Apa kau seperti percaya dengan hal itu? Jepang tuh pasti memerdeka kita, tapi bukan sekarang. Aku setuju Bung. Soalnya pemuda nih, nak mereka murni Indonesia-nya bukan hadiah dari Jepang. Ayo, setujunya aku Bung. Soalnya kalau kita merdeka atas hadiah Jepang, berarti kita dibutuhkan Jepang. Mungkin nanti kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa saya? Cap gancang yang itu. Ada Pak Subarjo, dia maksa masuk karena dia nak ambil Bung Karno. Ya sudah, biar aku ini. Karena itulah ada Soekarno dan Hatta. Kenapa? Kenapa gara-gara mereka nanti belajar mereka? Tidak bisa, kau dah bahau untuk jemput mereka Bung. Apa? Soalnya kami para pemuda ini lah ini sepakat untuk tahu tuh. Nah, kami masuk masalah. Ini berita ini benar Pak. Nah, saya telah menghubung yang percaya. Kalau cek itu bangun lagi gitu. Proklamasi ke sekarang. Benar Bung. Ya Bung, sebaiknya begitu. Oke, aku ikuti benda kami. Boleh nak sama Bung kembali, soalnya pergi dari tadi main terus. Benar, bolehlah aku bawa Bung Karno dan Bung Hatta kan? Tidak, aku janji bakal ngejaga mereka dengan tangan semua aku. Aku mesti pegang. Yo, Sudah, oke. terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Ayo kita ke rumah dengan kaedah untuk membahas proklamasi. Saya antara dari istri saya. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anders, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Said Timelik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis. Dan kita ngomong hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain. Dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, waktu tepat bersama. Baik, sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Contoh kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang datang di sini. Aku rasa jangan kebanyakan. Menurut aku lebih bagus Bung Karno sama Bung Hatta yang menandatangani proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baik, saya tidak mengikuti kata saya. Lagi juga kamu dengan cepat. Bagaimana kalian dan semua bisa menunggu soal dosa lagi. Hari ini hari ini. Cepat lebih bagus. Tapi kapan kita melaksanakan ke proklamasi ini? Jam 10 waktu Indonesia Barat, jangan. Setuju. Punya mau bendera kalau menunggu tiang ya. Tapi gimana kita melaksanakan? Setuju? Setuju. Baik. Jumat pagi pukul 10 tepat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Meanwhile, Assalamualaikum Bung Karno. Iya, kapan kita bangun Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya,